Do Ramago. Pria yang satu ini dikenal sebagai tokoh karismatik yang memiliki ribuan pengikut di tanah Jawa. Awalnya dia Muslim, namun kemudian menjadi tokoh Kristen yang paling ditakuti. Selain pandai berdebat di muka umum, lelaki bernama Kiai Sadraj ini memiliki keris mahasakti. Sekali diacungkan, puluhan atau ratusan orang dengan gangguan jiwa langsung sembuh. Termasuk para pasien yang kena santet, pasti langsung sembuh total. Tidak ada kata tidak sembuh. Ini yang membuat para dukun jahat di zaman itu langsung lari sembunyi ke tengah hutan ketika mendengar Kiai Sadraj akan berkunjung ke rumah mereka. Kiai Sadraj lahir pada tahun 1835. Saat lahir, ia diberi nama Radin. Ia terlahir dari keluarga petani miskin di sebuah desa di dekat Jepara. Ia kemudian sekolah di sebuah pesantren untuk mendalami pengetahuan tentang Al-Quran. Namun kesehariannya harus berkelana dan mengemis. Sebab saat itu masih ada tradisi yang mengharuskan murid-murid sekolah Al-Quran atau pesantren mengemis, dan itu menjadi bagian dari kurikulum sekolah. Dalam perjalanan masa kecilnya, ia diadopsi oleh sebuah keluarga muslim kaya raya. Radin kemudian disekolahkan dan biaya sekolah ditanggung oleh orang tua angkatnya. Selain pelajaran agama, di sekolah itu Radin diperkenalkan dengan pelajaran kewajiban hidup orang Jawa. Setelah lulus, Radin dikirim belajar pada guru ilmu Jawa yang bernama Pak Kurmen di Semarang. Setelah berusia 17 tahun, Radin pindah ke Jombang untuk belajar di pondok pesantren. Di sini nama Radin ditambah nama belakang menjadi Radin Abbas. Di pondok ini, Radin diajarkan pula bagaimana membangun kehidupan yang baik dan benar di tengah masyarakat. Sewaktu-waktu saat liburan, Radin Abbas pergi ke Mojowarno, sebuah kecamatan di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur saat ini. Setelah tiba di sana, beberapa hari kemudian dia melihat ada perkumpulan orang di sebuah rumah yang dekat dengan rumah pamannya. Karena penasaran, ia mendekatkan diri dan berbaur dengan warga setempat. Ternyata di situ ada acara bimbingan rohani yang dipimpin oleh seorang misionaris Belanda bernama Jelesma. Disinilah untuk pertama kalinya Radin mendengarkan ajaran Kristen yang diyakini pula sebagai titik awal ia memilih pindah agama atau murtad. Meski demikian, saat itu Radin tidak langsung menganut agama Kristen. Radin kemudian balik ke Jombang untuk menyelesaikan pendidikannya. Setamatnya dari Jombang, ia melanjutkan pendidikan di sebuah pondok pesantren di Ponorogo. Di pesantren ini, Radin belajar membaca dan menulis aksara Arab, menulis pegon atau bahasa Jawa yang ditulis dengan aksara Arab, serta belajar membaca dan menulis aksara Jawa. Setelah lulus, Radin memutuskan pergi ke Semarang. Di sana, ia belajar dan berguru kepada Hoezu, seorang pengabar Injil yang terkenal saat itu. Radin kemudian diterima sebagai murid katekisasi dan setiap hari Minggu mengikuti kebaktian. Ia lalu dikenalkan dengan Kiai Ibrahim Tunggal Wulung, seorang pengabar Injil Jawa dari Jepara. Setelah bertemu Kiai Tunggal Wulung, Radin semakin mencintai agama Kristen. Radin pun kemudian menyatakan kesediaannya untuk menjadi orang Kristen. Setelah itu, ia bersama Kiai Tunggal Wulung pergi ke Batavia atau Jakarta saat ini untuk menjadi murid Anting dan ikut pendidikan Kristen yang didirikan oleh Anting. Setahun setelah lulus dari pendidikan Anting, Radin yang saat itu sudah berumur 35 tahun memutuskan untuk dibaptis menjadi orang Kristen dan berganti nama menjadi Sadraj. Pembaptisan dilakukan pada tanggal 14 April 1867 dan ia resmi menjadi anggota Gereja Zion Batavia yang beraliran Hervormed.
Ilmu yang dimiliki Sadrats dalam ajaran Jawa dan Kristen membuatnya menjadi pengabar Injil yang berbeda dari pengabar Injil lainnya. Sadrats menjadikan budaya Jawa sebagai identitas dalam penyebaran agama Kristen. Ia pun mulai melakukan pengabaran Injil di wilayah Jawa Tengah dan daerah sebelah barat Yogyakarta dengan gaya pendidikan pesantren seperti yang ia alami semasa sekolah di pesantren dulu. Belakangan dia dijuluki dan dikenal sebagai kiainya Kristen Jawa. Mengutip dari jurnal Membangun Komunitas Kristen Kang Mardika, Kyai Sadrats dalam sejarah kekristenan di Jawa antara tahun 1869 sampai 1923 oleh Samudra Eka Cipta, sosok Kyai Sadrats dikenal oleh pengikutnya sebagai Rasul ing Tanah Jawi karena mengembangkan ajaran kerasulan, yakni suatu gerakan reformis gereja dalam sekte ajaran Protestan. Sadrats ditugaskan untuk menyebarkan brosur dan buku-buku tentang agama Kristen dari rumah ke rumah di Batavia. Setelah itu, dia dikirim ke Jawa Tengah dan kembali bertemu dengan Kyai Tunggul Wulung yang saat itu telah mendirikan beberapa desa Kristen, di antaranya Banyutowo, Tegalombo, dan yang paling terkenal adalah Desa Bondo di utara Jepara. Kyai Sadrats pun sempat menjadi pemimpin jemaah di Bondo. Karena saat itu Kyai Tunggul Wulung sedang sibuk berkeliling mengajak orang-orang di sekitar Bondo untuk tinggal di Bondo. Setelah Kyai Tunggul Wulung kembali ke Bondo, Kyai Sadrats keluar dari Bondo dan pergi menuju Kediri dan Purworejo. Di Purworejo, Kyai Sadrats diangkat sebagai anak angkat oleh pendeta Stephen Phillips. Selama setahun di tahun 1969, Sadrats tinggal di Purworejo. Setelah itu ia pindah ke Karangjoso sekitar 25 km sebelah selatan Purworejo. Keputusan Sadrats pindah ke Karangjoso merupakan keputusannya sendiri yang ingin hidup mandiri dan merdeka menyebarkan agama Kristen. Di Karangjoso, Kyai Ibrahim yang tinggal di Sruwo, desa tetangga, adalah orang pertama yang dikristenkan oleh Kyai Sadrats dengan metode debat umum. Orang kedua yang dikristenkan adalah Kyai Kasan Metaram yang terkenal pada zaman itu. Dari situ, pengikutnya terus bertambah dari hari ke hari hingga menjadi ribuan orang. Kyai Sadrats pun menjelma menjadi guru yang sangat berpengaruh. Karena kemampuannya tidak hanya soal berdebat, tetapi juga bisa mengusir roh-roh jahat, diantaranya bisa menyembuhkan orang dengan gangguan jiwa, serta orang-orang yang terkena santet. Alasan ini pula yang membuat jumlah pengikutnya berkembang pesat. Namun saat bersamaan, Belanda melihat popularitas Kyai Sadrats sebagai ancaman politik yang bisa membahayakan kekuasaan Belanda di Jawa. Kyai Sadrats kemudian ditangkap dan dipenjarakan selama 3 bulan. Setelah keluar penjara, ia kembali bekerja menyebarkan agama Kristen. Kali ini Kyai Sadrats menggunakan simbol Jawa yang merupakan aspek paling penting dalam kebudayaan Jawa. Simbol itu adalah sapu yang dibagikannya kepada 80 kelompok jemaat. Ia memberikan sapu dengan pesan bahwa jemaat harus bersatu dan kuat, terikat satu sama lain bagaikan sapu yang diibaratkan sebagai Yesus Kristus. Penyebaran ajaran Kristen menggunakan simbol ini ternyata ampuh mengkristenkan ribuan orang Jawa, ditandai dengan munculnya gereja-gereja kecil di pedalaman Jawa. Karya besar yang ditinggalkan Kyai Sadrats adalah sebuah gereja beserta kompleksnya yang sekarang dihuni oleh keturunannya. Meski fungsinya sudah menjadi gereja, tapi bangunan ini lebih menyerupai masjid dan terkenal dengan nama gereja Kyai Sadrats. Uniknya, ciri kekristenan sama sekali tidak tampak pada bangunan ini. Di bagian atas atap terpasang lambang senjata cakra, bukan salib. Arsitektur asli gereja ini masih dipertahankan sebagaimana layaknya masjid. Di bagian dalam, ruang kecil menjorok yang biasa digunakan imam berdiri dijadikan mimbar untuk khotbah para pendeta. Sedangkan di bagian kiri dan kanan merupakan tempat duduk para majelis. Selain menjadi tempat wisata umat Kristiani, kompleks ini juga saat ini sering didatangi oleh para peneliti dalam rangka menyusun disertasi.
Para pengabar Injil tempo dulu, terutama di daerah Jawa, sangat kesulitan mencari cara bagaimana mengajak orang Jawa menjadi Kristen. Sebab saat itu masyarakat Jawa masih sangat kukuh dengan akar budayanya yang telah dianut jauh sebelum Kristen datang. Untuk mendapat 100 jemaat saja dibutuhkan waktu bertahun-tahun. Padahal dalam pengabarannya sudah sangat memperhatikan budaya lokal. Inilah yang dialami para pengabar Injil Indo-Eropa. Tapi kesulitan ini akhirnya teratasi setelah datangnya Kyai Sadrats. Ia menjadi penginjil Jawa karismatik dan berhasil menjala ribuan umat muslim menjadi Kristen. Di akhir masanya, Kyai Sadrats tinggal di desa Karangjoso atau Karangjasa, sebuah desa terpencil di selatan Bagelan, bekas karesidenan di Jawa Tengah. Karena itu, sejak pertengahan kedua abad ke-19, Karangjasa dikenal sebagai tempat mengabarkan Injil oleh para pejabat kolonial Belanda, misi gereja-gereja Gereformeerd Belanda atau ZGKN, dan orang-orang Kristen Jawa. Metode Kyai Sadrats dalam mengabarkan Injil, tulis Jan S. Aritonang dalam buku Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia, sama dengan yang digunakan Kyai Tunggul Wulung, yakni berdiskusi dan berdebat seringkali berhari-hari, siang malam, secara terbuka di depan umum, dan Sadrats selalu menang dan sukses mengkristenkan sejumlah kiai. Saat berdebat atau memimpin kebaktian, Kyai Sadrats selalu menggunakan bahasa Jawa sehingga mudah dimengerti oleh warga lokal. Sejalan itu, jumlah jemaatnya pun terus bertambah. Saat itu, Kyai Sadrats juga dikenal sebagai tokoh karismatik. Ia memiliki sebuah keris mahasakti, yakni keris yang sakti mengatasi berbagai malapetaka dan mampu mengusir roh setan, yang kemudian keris ini menjadi simbol jemaat Kyai Sadrats dalam menyebarkan ajaran Kristen di Jawa. Itu karena keris ini bisa meneteskan darah seperti darah Yesus yang menetes dari kayu salib. Cara duduk ketika beribadah di gereja Kyai Sadrats saat itu adalah duduk bersila, dan para jemaat harus menyentuh dan mencium kaki Kyai Sadrats seperti ketertundukan para murid Yesus kepada Yesus Kristus. Dalam kapasitas ini, Kyai Sadrats dianggap sebagai Rasul Yesus dari Jawa. Ale Gehoekema sebagaimana dikutip Aritonang mengatakan, Kyai Sadrats membangun agama Kristen Jawa tetap dekat sekali dengan bentuk-bentuk keagamaan yang dikenal di dalam Islam dan ngelmu. Gedung gereja disebut masjid dan dibangun dengan bentuk masjid di halaman rumah pendeta. Pendeta dijuluki imam, dan sebelum kebaktian dimulai sebuah beduk dipukul. Sesudah acara pembaptisan selalu diadakan selametan. Karena itulah, Karangjasa atau Karangjoso segera menjadi tempat berkumpul orang-orang Kristen dari berbagai daerah. Jemaatnya meningkat pesat mencapai hampir 2.500 orang hanya dalam waktu 3 tahun antara tahun 1870 sampai tahun 1873. Selama masa itu, 5 gereja didirikan di Karangsaja, Banjur, Karangpucung, Kedung Pring, dan Karangjambu. Peningkatan jumlah jemaat Sadrats menimbulkan kecurigaan pemerintah Belanda. Sadrats dianggap sebagai ancaman politik. Welik Voet, residen Bagelan, mencari cara untuk menyingkirkan Kyai Sadrats. Pengurus NGZV, Bieger, mengembang misi besar itu. Berkali-kali Bieger meminta Kyai Sadrats agar mempercayakan jemaatnya kepadanya. Karena Bieger gagal, Lik Voet turun tangan dengan menahan Kyai Sadrats selama 3 minggu, lalu menjadikannya tahanan rumah selama 3 bulan. Alasan penahanannya adalah Kyai Sadrats menolak vaksinasi cacar dengan alasan agama. Karena tak cukup bukti untuk mengajukannya ke pengadilan, Kyai Sadrats dibebaskan dengan keputusan Gubernur Jenderal pada tanggal 1 Juli 1882. Sesungguhnya, keputusan bebas yang dikeluarkan oleh Belanda itu karena Belanda takut jemaat Sadrats ngamuk. Dan setelah bebas, Kyai Sadrats kembali ke Karangjasa. Ia kemudian pergi ke Purwareja meminta Wilhelm, pekabar Injil yang bersahabat dengannya saat menjadi tahanan rumah, menjadi pendeta jemaatnya.
Pada bulan April 1883, Kiai Sadrats dan para sesepuh setempat serta Wilhelm secara resmi menamakan diri golongannya Wong Kristen Kang Mardika atau kelompok orang Kristen yang merdeka. Namun perkembangan jemaah Kiai Sadrats hanya mampu bertahan hingga tahun 1939. Itu karena masuknya kekuasaan gereja ZGKN dan didirikannya Gereja Kristen Jawa hingga memupus habis gereja kerasulan ala Kiai Sadrats. Mereka dipaksa mengakui prinsip-prinsip dasar Gereja Kristen Jawa. Selain di Karangjasa, gereja kerasulan Kiai Sadrats yang masih bertahan hanyalah di wilayah Desa Kasimpar, Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah sampai tahun 1985 yang pendiri dan majelisnya merupakan keturunan langsung Kiai Sadrats dan murid Kiai Sadrats. Sementara pengikut Kiai Sadrats di wilayah Munthilan dan Kulon Progo berkembang pesat selama kurun waktu tahun 1869 sampai tahun 1870. Usaha yang dilakukan oleh Kiai Sadrats berhasil diterima oleh masyarakat setempat. Jemaatnya tersebar di seluruh Karesidenan Jawa Tengah dan sebagian Yogyakarta mencapai 7.000 orang pada tahun 1890 dan 20.000 orang saat Kiai Sadrats meninggal pada tanggal 14 November 1924 di usianya yang ke-89 tahun. Sejumlah pejabat daerah seperti Bupati Kutuarjo dan Kulon Progo hadir saat pemakaman Kiai Sadrats. Di sini tampak jelas bahwa Kiai Sadrats saat itu dikenal luas dan memiliki pengaruh kuat. Jasad sang penggembala agama Kristen ini dimakamkan di Karangjoso sekitar 2 km dari rumahnya. Di atas makamnya dibangun sebuah cungkup dengan atap bertingkat 3 khas Jawa. Gereja ini secara administratif terletak di Dusun Karangjasa, Desa Langanrejo, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Gereja Kiai Sadrats menempati tanah seluas 1 hektar. Lingkungan yang mengelilingi kompleks gereja adalah pemukiman penduduk dan sawah. Gereja Kiai Sadrats mulai dibangun pada tahun 1870 oleh Kiai Sadrats sendiri. Awalnya penduduk di sekeliling gereja adalah Muslim. Ia kemudian mengunjungi penduduk secara bergantian dari rumah ke rumah dan mengajak mereka masuk Kristen. Hasilnya, sebagian besar warga desa itu masuk Kristen dan kebaktian bersama mulai dilakukan pada tahun 1871 di gereja ini. Bangunan gereja ini memiliki jendela bagian atas berupa krepyak dan bagian bawah panil dengan bentuk daun jendela kupu-kupu. Motif hias yang terdapat pada gereja tersebut adalah motif geometris. Langit-langit ruangan aslinya terbuat dari bambu, tetapi sekarang sudah diganti menggunakan triplex. Atapnya berbentuk tajuk tingkat 3 dan limasan serta kampong. Terdapat juga rumah induk dan pendopo peninggalan Kiai Sadrats. Bangunan rumah berarsitektur rumah limasan dan memiliki pendopo di bagian depannya. Pada bagian dalamnya masih terdapat benda-benda peninggalan Kiai Sadrats berupa tempat tidur, lemari, meja, benda pusaka, buku dan naskah kuno, serta benda-benda kuno lainnya. Bentuk gereja ini juga terlihat seperti bangunan Jawa, tidak seperti gereja-gereja pada umumnya. Dan gereja ini tidak memakai salib seperti gereja Kristen kebanyakan. Di atapnya hanya terpasang 2 senjata pusaka kembar, yakni Pasopati dan cakra milik Arjuna dan Krishna. Akhir abad ke-19, catatan MT Arifin dalam buku Muhammadiyah Potret yang berubah terbitan tahun 1990 mengatakan, karya dan pengabdian Kiai Sadrats telah menjadikan Purworejo sebagai pusat kelompok Sadrats menyebarkan ajaran Kristen ke berbagai daerah di pedalaman di Jawa Tengah untuk melanjutkan misi sang Kiai. Kalau mau ibadah di gereja itu dengan sebutan ibadah neng masjid wong Kristen gitu. Jadi pada saat itu disebut dengan masjid gereja.